Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua Miss dan kakak asisten dosen. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aplikasi kami dengan nama ProArts. Baiklah, anggota dari kelompok 2, yang pertama ada saya, Novita Sari, yang kedua ada Javier, yang ketiga ada Arcangela Dian. Next. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari kami mengambil topik ini yang pertama yaitu karena banyaknya sampah yang dihasilkan yang dapat mencemari lingkungan sehingga membuat ekosistem alam yang tidak seimbang. Yang kedua adalah sampah-sampah yang dihasilkan dapat diolah oleh pengrajin sehingga dapat digunakan lagi. Yang ketiga yaitu membantu perekonomian pengrajin dan sumber sampah. Yang keempat, memperkenalkan aplikasi jual beli yang bisa menghubungkan antara pengrajin dan juga sumber sampah ataupun kita orang awam. Yang kelima, mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam, hanya dengan menjual sampah, kita bisa mendapatkan uang, menukarkan voucher, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, aplikasi ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Next. Yang kedua adalah referensi aplikasi yang kami gunakan dalam mengembangkan aplikasi ini. Next. Yang pertama yaitu aplikasi Mall Sampah. Seperti yang bisa kita lihat di layar, kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama yaitu Mall Sampah ini bekerja dengan clean up dengan memberikan layanan sampah yang disebut dengan mixed waste. Yang kekurangan dari Mall Sampah ini yaitu aplikasi ini belum bisa menjangkau banyaknya daerah, hanya di sekitar Makassar. Yang kedua, aplikasi Octopus. Kelebihan dari Octopus ini yaitu memiliki hingga 1.600 mitra pengepul dan bank sampah, tempat pelestari menyetorkan sampah yang bersangkutan. Kekurangannya, aplikasi ini belum bisa menjangkau semua daerah di Indonesia. Yang ketiga, referensi aplikasinya yaitu aplikasi Duitin. Kelebihan dari aplikasi ini adalah bisa mendaur ulang sampah anorganik, bahkan hingga minyak jelantah. Kekurangan dari aplikasi ini adalah hanya mencakup wilayah sekitar Jabodetabek. Next. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Ada 4 hal yang menjadi pengembangan aplikasi dari ProArts ini. Yang pertama yaitu fitur jual beli sampah, yang kedua yaitu fitur jual beli kerajinan, yang ketiga fitur games, dan yang keempat fitur point. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, selanjutnya itu fungsi aplikasi ProArts ini. Yang pertama itu aplikasi untuk jual beli sampah, yaitu yang pertama menjadi sarana atau alat jual beli sampah dari masyarakat umum atau dari kita kepada pengrajin sampah. Yang kedua, pengrajin sampah dapat dengan mudah mendapatkan sampah, yang dimana biasanya pada umumnya pada pengrajin itu mendapatkan sampah dari mencari di TPA atau apa, tapi kita menyediakan aplikasi ini untuk mereka mendapatkan sampah. Yang ketiga, pengrajin sampah dapat membeli sampah dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, masyarakat yang menjual sampah akan mendapatkan A-point, dan juga begitu pun dengan pengrajin yang akan menjual sampah. Selanjutnya, ini untuk kategori sampah yang kita sediakan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama kaca, yang kedua kertas, yang ketiga plastik, yang keempat saset multilayer, yang kelima yaitu metal atau kaleng-kaleng bekas. Yang kedua fitur kami yaitu adalah yang pertama, menyediakan sarana untuk pengrajin sampah agar bisa menjual produk kerajinan dari olahan sampah. Yang kedua, menghubungkan pengrajin sampah dengan siapapun. Yang ketiga, pengrajin sampah yang menjual hasil karyanya dari sampah akan mendapatkan A-point atau arts point. Yang keempat, membantu perekonomian pengrajin sampah. Yang kelima, masyarakat bisa mendapatkan kerajinan tangan dengan mudah. Di sini juga kita berpikir bahwa kalau misalnya biasanya orang-orang umum atau kita ingin membeli kerajinan gitu, biasanya kan ke toko atau kemana gitu. Nah, ini bisa dari pengrajin sampah itu menjualkan kerajinannya di aplikasi kita.
Selanjutnya untuk games, itu yang pertama, meningkatkan wawasan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Yang kedua, user bisa mendapatkan poin. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Di sini games itu bisa mendapatkan poin yang nanti akan ditukarkan untuk voucher. Dan juga bisa menjadi sebagai media hiburan. Dan selanjutnya, fitur yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Javier. Baik, saya akan melanjutkan fitur yang selanjutnya, itu fitur Point atau Artes Point. Di fitur ini, user bisa mendapatkan poin dengan yang pertama membeli sampah, yang kedua kerajinan sampah, maupun yang ketiga menyelesaikan game. Untuk penukaran Point ini dapat ditukar dengan yang pertama ada voucher belanja, ada voucher coffee shop, ada pulsa listrik, ada souvenir, dan sebagainya. Lalu, transaksi pembayaran yang ada pada aplikasi ini yaitu yang pertama Alfamart, Indomaret atau Alfamidi, yang kedua transfer bank, yang ketiga ada Dana, yang keempat OVO, kelima GoPay, dan yang keenam cash on delivery atau COD. Next. Bagan alur program. Jadi pada bagan alur program ini dilihat dari yang pertama yaitu mulai, kemudian mengakses Pro Arts, lalu pengguna login, pengguna masuk ke menu awal, ada beberapa tampilan yaitu pembeli, penjual, games, dan fitur yang Point tadi. Nah, jika pengguna adalah pembeli, maka akan dilanjutkan ke menu apakah membeli kerajinan atau membeli sampah. Di sini kami menyebut membeli kerajinan sebagai cool art dan membeli sampah sebagai kuwae yang dari kata kulakan art. Membeli kerajinan. Wae dari kata waste, sampah, membeli sampah. Jika pembeli ingin membeli kerajinan, maka akan dilanjutkan dengan memilih cool art di katalog. Begitu juga dengan membeli sampah, maka pembeli akan memilih kuwae di katalog. Lalu jika iya, maka melakukan transaksi, memilih metode pembayaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mendapatkan Point sesuai dengan fitur yang sudah disediakan, selesai, kembali ke menu awal. Lalu jika penjual, jika ia penjual, maka bisa menjual kerajinan, atau di sini kami menyebutnya Go Art, yaitu singkatan dari Lego Art. Lego sendiri artinya menjual, art seperti yang sudah dijelaskan tadi kerajinan. Dan menjual sampah, Go Wae, yang artinya Lego Waste. Jika ia ingin menjual kerajinan, maka menaruh Go Art di katalog. Sedangkan jika pengguna menjual sampah, Gowae, maka menaruh Gowae di katalog. Lalu konsumen membeli dan kembali ke metode pembayaran, transaksi, dapat Point, kembali ke menu awal. Lalu untuk fitur game, di sini jika ingin bermain game, maka akan dihadapkan dengan menu memilih game, lalu bermain game, mendapatkan poin, seperti fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk fitur tukar poin, di sini pengguna bisa masuk ke menu tukar poin dengan voucher belanja, pulsa listrik, souvenir, dan sebagainya. Jika sudah, akan kembali ke menu awal. Next. Untuk desain aplikasi akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya. Untuk desain aplikasi sendiri, yang pertama, di sini desain aplikasi kami ketika untuk menu login, ketika user membuka aplikasi akan tampilan pertama seperti ini, yang kemudian jika user mengeklik start the tour, maka akan masuk ke menu sign in. Menu sign in ini jika user tidak pernah masuk ke akun ini atau belum pernah ada akunnya, maka user akan ke menu sign up. Setelah user mendaftarkan diri, lalu berhasil, maka user akan lanjut ke sign in untuk masuk ke aplikasi kami. Selanjutnya menu utama. Setelah user masuk ke sign in dan berhasil, user akan masuk ke menu utama, yang dimana tadi GoWay ini Lego Waste atau jual sampah, yang Go Art itu merupakan
Lego art atau menjualkan kerajinan. Yang ketiga ini games, kulwa itu kulakwae atau jual. Maksud saya yang tadi go tuh beli, yang kul tuh jual, yang dimana kita mengambil ini dari gabungan antara sinonim antara beli dan jual, dan gabungan juga dari antara perpaduan bahasa Inggris antara sampah dan juga kerajinan. Lalu di menu ke-6 ini ada Apoin. Nah, jika kita ingin menjual sampah atau gowai ini, kita bisa klik dan kita akan masuk ke bagian penampilannya seperti kayak gini. Jika kita ingin menjual sampah plastik, tinggal diklik aja dan segala macamnya. Langsung nanti kalau sudah confirm oke, habis itu dilihat penjualan saya itu apa aja. Jika misalnya kita mau menambahkan produk, kita bisa menambahkan produknya. Selanjutnya di sini ada yang Go Art. Jika kita ingin menjualkan kerajinan kita, nah tinggal diklik aja menu Go Art-nya ini, langsung kita masukin kita mau jual apa. Jika sama seperti yang pertama, jika ingin menambahkan produk bisa saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menu yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menu kulwae. Fitur dari menu ini yaitu kita dapat membeli sampah. Jadi setelah memencet kulwae, simbol kulwae pada menu utama, maka diteruskan ke menu selanjutnya, itu menu memilih sampah-sampah di sini. Di sini tertera harga beserta jenis-jenis sampah yang ingin dibeli. Lalu di sebelah kanannya lagi ada menu, ada tampilan untuk keranjang pengguna. Di sini bisa dilihat ada barang-barang apa yang sudah dimasukkan ke keranjang, sampah-sampah apa yang sudah dimasukkan ke keranjang. Lalu untuk menu selanjutnya itu Cool Art, yaitu membeli kerajinan. Jadi setelah memencet Cool Art, maka akan dilanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu katalog kerajinan. Di sini bisa dilihat ada yang menjual tempat pensil daur ulang dan kerajinan-kerajinan dari sampah lainnya, bisa dimasukkan ke keranjang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Next. Lalu untuk menu utama lainnya yaitu games dan Apoin. Di sini games, ketika memencet simbol games yang tadi, maka akan diteruskan ke menu games. Di sini bisa dilihat ada games favorit, yaitu games yang paling populer 1, 2, 3, dan juga bisa memilih games lainnya. Lalu untuk fitur Apoin di sini bisa langsung kelihatan tertera e-poinnya, dan juga ada cara-cara atau langkah-langkah untuk bisa mendapatkan e-poin atau bisa menukar e-poin juga. Next. Lalu untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada payment transaction ataupun metode transaksi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu OVO, yang kedua transfer bank, yang ketiga bisa melalui Alfamart ataupun Indomaret, yang keempat bisa melalui Dana, yang kelima bisa melalui GoPay, dan yang keenam bisa melalui COD ataupun cash on delivery. Next. Dari e-point yang didapat akan bisa ditukarkan dengan berbagai macam. Yang pertama yaitu voucher belanja, ada voucher diskon, Matahari, dan Ramayana. Yang kedua yaitu voucher coffee shop, ada menu voucher coffee shop yang terdiri dari 3 macam coffee shop. Yang ketiga, e-pointnya bisa ditukarkan dengan pulsa all operator. Next. Yang keempat, e-pointnya bisa juga ditukarkan dengan voucher listrik. Yang kelima, e-pointnya bisa ditukarkan dengan souvenir dari ProAds. Next. Yang ketujuh adalah target. Target kami di sini yang pertama yaitu mengajak lebih banyak orang untuk peduli mengenai kebersihan lingkungan. Yang kedua, memberikan fitur yang menarik agar semakin banyak dinikmati, terutama oleh anak muda. Yang ketiga, membantu pengrajin ataupun orang yang memiliki bakat dalam menyalurkan bakat dan menghasilkan uang. Yang keempat, memberi pelayanan pembelian sampah bernilai ekonomis. Kami akan melakukan promosi melalui website maupun poster-poster. Lalu, kesimpulan dari aplikasi kami ini adalah aplikasi ini akan sangat bermanfaat
apabila bisa digunakan dengan baik karena banyak memiliki fitur yang menarik dalam mengatasi permasalahan sampah. Aplikasi ini juga dapat membantu pengrajin sampah agar bisa mendapatkan sampah dengan mudah serta harga yang terjangkau dan juga dapat membantu ekonomi para pengrajin sampah. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.